Selamat pagi Pak Janmareko. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang konsumsi dan investasi dalam pasar modal. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan satu-satu nama dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya Figura Manata dengan 35 kir 125. Pembaca yang kedua ada Felicia Agneselina dengan 35 kir 091. Yang ketiga ada Tasya BRC Otang dengan 35 kir 139. Yang keempat ada Fernanda Vita Hanifa dengan 35 kir 327. Dan yang terakhir ada Aprila Putri Salma dengan 35 kir 310. Pertama-tama saya akan memulai tentang konsumsi. Konsumsi itu apa sih? Apa sih konsumsi? Konsumsi itu adalah setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh semua manusia untuk membeli atau berbelanja terkait barang dan jasa dalam arti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Nah, contoh konsumsi itu ada banyak. Saya akan mengambil contoh pentingnya aja seperti kayak makanan dan minuman, ada pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Itu merupakan contoh konsumsi yang digunakan oleh banyak masyarakat. Terus ada karakteristik konsumsi, ada 3. Yang pertama itu tidak menghasilkan pendapatan masa depan. Jadi konsumsi ini biasanya tidak menghasilkan pendapatan masa depan. Jadi yang kita keluarkan hanya untuk pure untuk kebutuhan sehari-hari kita. Terus yang kedua itu bersifat jangka pendek. Jadi apa yang kita konsumsi atau yang kita keluarkan pada hari ini belum tentu sangat berguna pada masa depan. Terus yang ketiga itu biasanya berhubungan dengan sifat kepuasan manusia secara langsung. Seperti kayak makanan, kita setelah makan pasti langsung kenyang, terus membeli pakaian baru, itu pasti langsung ada rasa kepuasan atau rasa senang saat menggunakan pakaian baru yang kita beli. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Nah, materi selanjutnya adalah investasi. Investasi itu adalah pengeluaran atau penempatan dana pada suatu aset untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi ini bisa berupa pembelian saham, obligasi, properti, reksadana, dan lain-lain. Nah, ini ada contoh-contoh dari investasi sendiri, yaitu yang pertama ada pembelian saham perusahaan yang diperdagangkan di bursa efek, lalu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah, properti yaitu pembelian properti seperti tanah, bangunan, atau apartemen, reksadana, pembelian reksadana yang merupakan kumpulan dari beberapa investor untuk diinvestasikan pada berbagai aset, atau ada juga deposito yaitu penempatan dana pada deposito bank dengan bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Nah, ada karakteristik investasi. Yang pertama bertujuan untuk mendapatkan return. Nah, investasi ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau return dari penempatan dana. Yang kedua ada bersifat jangka panjang. Lalu yang ketiga ada mengandung risiko. Investasi mengandung risiko artinya ada kemungkinan dana yang diinvestasikan itu tidak kembali atau mengalami kerugian. Dan yang terakhir ada mengandung reward, yaitu investasi juga mengandung reward, artinya ada kemungkinan dana yang diinvestasikan itu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Menurut dari pengertian yang sudah dijelaskan tadi, maka apa itu perbedaan dari konsumsi dan investasi? Yaitu pertama dari aspek tujuannya. Nah, di konsumsi itu tujuannya itu memenuhi kebutuhan saat ini. Sedangkan investasi yaitu meningkatkan kekayaan untuk masa depan. Lalu dari jangka waktu, untuk konsumsi sendiri jangka waktunya itu pendek, sedangkan investasi jangka waktunya itu panjang. Untuk risiko, untuk konsumsi itu risikonya rendah namun berbeda dengan investasi, di mana risikonya itu ada namun tergantung dari instrumennya yang akan kita pilih. Selanjutnya adalah peran pasar modal dalam investasi. Jadi pasar modal menyediakan instrumen untuk mengalihkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor ke pihak yang membutuhkan dana atau emiten. Fungsi utamanya yang pertama adalah mendorong investasi produktif, meningkatkan efisiensi alokasi dana, menyediakan likuiditas bagi investor, dan memberikan informasi harga yang transparan. Contoh investasi di pasar modal sendiri, yang pertama adalah saham, itu memberikan kepemilikan dan potensi dividen. Yang kedua adalah obligasi atau surat utang dengan pengembalian bunga. Yang ketiga adalah reksadana atau investasi kolektif yang dikelola manajer investasi. Yang terakhir adalah ETF atau Exchange Trade Fund atau gabungan saham atau obligasi yang diperdagangkan di bursa. Oke, masuk ke materi yang terakhir yaitu pentingnya investasi bagi mahasiswa. Yang pertama ada melatih kebiasaan menunda konsumsi, di mana investasi ini mengajarkan mahasiswa untuk tidak menghabiskan semua pendapatan atau uang saku mereka secara langsung.
Lalu yang kedua ada membentuk pola pikir jangka panjang. Investasi itu tidak hanya sekedar menyimpan uang, tetapi juga melibatkan pemikiran yang strategis untuk masa depan. Yang ketiga ada memahami resiko dan return. Investasi itu selalu memiliki hubungan dengan resiko dan imbal hasil atau return. Dengan mulai berinvestasi sejak dini, mahasiswa itu bisa belajar bagaimana memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil resiko mereka. Lalu yang terakhir ada meningkatkan literasi keuangan. Nah, berinvestasi sejak dini atau sejak mahasiswa itu dapat membantu lebih memahami dunia keuangan, termasuk bagaimana cara kerja pasar modal, jenis-jenis investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain, serta strategi pengelolaan resiko. Nah, sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.